Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-11, di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa dalam ilmu linguistik. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah ilmu linguistik. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Fikri Romdon Aldifari. Saya Gracia Butsaina Sabita. Dan saya Julianto. Materi pertama akan disampaikan oleh Julianto. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa sebagai objek studi dari linguistik. Yang pertama adalah bahasa bersifat sistematis. Nah, artinya bahasa dapat diuraikan menjadi satuan-satuan terbatas dengan kaidah-kaidah tertentu. Sebagai contoh misalnya adik mencuci baju. Nah, adik ini sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan baju sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab misalnya Ahmadu yaksilu al-malabis. Nah, Ahmadu sebagai fa'il, yaksilu sebagai fi'il, dan al-malabis sebagai maf'ul. Nah, yang kedua adalah bahasa bersifat sistemis. Nah, artinya bahasa bukan berasal dari satuan yang tunggal, tapi merupakan dari gabungan beberapa subsistem, yaitu subsistem fonologi, gramatikal, dan leksikal. Nah, sebagai contoh misalnya kata menyapu ditinjau dari segi leksikal itu artinya membersihkan dengan menggunakan alat sapu. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa berwujud lambang yang bermakna. Nah, bahasa senantiasa berhubungan dengan segala aspek dalam hal alam di sekitar masyarakat. Sebagai contoh misalnya kata kucing. Nah, kucing ini merupakan hewan berkaki 4 yang berbulu yang biasanya itu ditemukan di rumah-rumah maupun di jalan-jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa adalah sistem lambang yang konvensional. Nah, artinya bahasa ini disepakati bersama. Sebagai contoh misalnya makanan pokok Indonesia yang berasal dari beras kemudian dimasak itu dinamakan nasi. Selanjutnya nomor 5 adalah bahasa berupa sistem bunyi. Nah, wujud alami dari bahasa itu adalah bunyi. Sebagai contoh benda dari kayu untuk tempat duduk berkaki 4 itu dinamakan kursi. Kemudian nomor 6 adalah bahasa bersifat arbitrer. Nah, artinya bahasa ini bersifat semaunya. Tidak ada hubungan yang bersifat wajib antara satuan bahasa dengan apa yang dilambangkannya. Misalnya benda dari kayu berbentuk persegi panjang yang memiliki kaki 4 itu dinamakan meja. Nah, kemudian yang nomor 7 adalah bahasa bersifat produktif. Nah, unsur-unsur bahasa itu bersifat terbatas, tapi bahasa digunakan secara tidak terbatas. Sebagai contoh misalnya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Nah, tapi dalam perkembangannya itu menghasilkan jutaan kata dan kosakata serta kalimat lainnya. Selanjutnya nomor 8 adalah bahasa bersifat unik. Nah, tiap bahasa mempunyai sistem yang khas yang terkadang tidak ada dalam bahasa lain. Sebagai contoh misalnya sistem vokal nasal dalam bahasa Prancis. Kemudian sistem tonik dalam bahasa Cina. Kemudian yang ke-9 adalah bahasa bersifat universal. Artinya bahasa bersifat umum dan dimiliki semua bahasa di seluruh dunia. Nah, contohnya adalah semua bahasa itu memiliki sistem vokal dan juga konsonan masing-masing. Selanjutnya nomor 10 adalah bahasa memiliki variasi. Nah, bahasa itu memiliki variasi dialek, logat maupun ragam bahasa. Sebagai contoh misalnya bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini memiliki logat masing-masing, misalnya bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasa Jawa Solo, Jawa Jogja maupun Jawa Ngapak. Nah, bahasa juga memiliki ragam yang bermacam, misalnya ragam pendidikan, ragam pendidikan, ragam kesehatan, ragam olahraga, ragam hukum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bahasa itu dinamis. Nah, bahasa itu dapat berkembang seiring dengan perkembangan dari waktu. Misalnya kata Instagram, kata Twitter, kata WhatsApp itu dulunya ada dan sekarang ada. Kemudian yang nomor ke-12 adalah bahasa merupakan alat interaksi sosial. Nah, ketika kita ingin berinteraksi, ketika kita ingin berkomunikasi, tentunya kita menggunakan bahasa baik berupa tulisan maupun lisan. Nah, kemudian yang nomor 13 adalah bahasa merupakan identitas penutur. Dengan ciri khas bahasa, maka suatu kelompok itu dapat lebih mudah dikenali. Sebagai contoh misalnya penutur dari Malaysia itu dapat mudah dikenali dengan ciri bahasa yang khas. Kemudian nomor 14 atau yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi. Nah, bahasa itu hanya dapat digunakan, dihasilkan, dan dimiliki oleh manusia. Sedangkan alat komunikasi pada binatang itu bersifat terbatas, yaitu hanya digunakan untuk keperluan kebinatangan aja. Nah, misalnya makan, minum, berkembang biak, atau melindungi diri dari musuh. Nah, bahasa manusia merupakan hal yang penting untuk berkomunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan dari manusia tersebut.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fikri. Baik, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai asal-usul bahasa dan juga kita akan membahas tentang pengklasifikasian dari bahasa itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul bahasa. Ada beberapa teori besar tentang asal-usul bahasa. Yang pertama, secara garis besar ada teori tradisional, kemudian ada teori modern. Di teori tradisional ini ada yang namanya teori monogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa bahasa ini muncul seiringan dengan munculnya manusia di muka bumi. Biasanya teori ini selalu dikaitkan dengan kitab-kitab suci umat beragama, seperti dalam Al-Quran sendiri mengatakan di surat Al-Baqarah mengenai teori monogenesis ini, yaitu di surat Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Di ayat itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan langsung kepada Nabi Adam atau mengajarkan langsung tentang nama-nama benda yang ada di muka bumi untuk memudahkan Nabi Adam itu sendiri hidup di muka bumi. Kemudian dari teori tradisional yang kedua ada teori polygenesis, yaitu lawannya dari teori monogenesis, yaitu yang menyatakan bahwa bahasa ini tidak mempunyai bahasa leluhur, artinya bahasa ini berkembang sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Jadi bahasa ini berkembang secara independen. Jadi tidak ada protobahasa dalam teori polygenesis. Kemudian teori berikutnya ada teori modern. Pertama ada teori antropolog yang menyatakan bahwa kemunculan bahasa ini seiring dengan lahirnya manusia, mirip-mirip dengan teori monogenesis. Kemudian ada teori evolusi, yaitu teori yang didasari pada proses evolusi otak manusia. Yang tadinya manusia tidak bisa berbicara, seiring dengan berkembangnya volume otak manusia, manusia bisa mengembangkan bahasa dan kemudian bisa mengembangkan kebudayaan. Kemudian dari teori modern yang ketiga ada teori Brooks, yang menyatakan bahwa asal-usul bahasa merupakan dari gerak yang menyatakan bahwa bahasa manusia bermula dari bentuk-bentuk komunikasi pantomimik atau gestural. Makanya teori ini juga disebut dengan teori pantomimik. Jadi sebelum manusia bisa bicara, manusia berkomunikasi dengan melalui gerakan ataupun gestur. Pembahasan berikutnya yaitu tentang klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa ini yang pertama ada genetis, yaitu bahasa dikelompokkan berdasarkan dengan garis keturunan bahasa-bahasa di dunia. Di antara kriteria untuk menentukan kelompok atau rumpun adalah adanya kesamaan pada bentuk kata, makna, dan bentuk fonologi. Rumpun bahasa di dunia minimal dibagi menjadi 11. Ada Indo-Eropa, Hamid Smith, Harinil, Dravida, Austronesia, Kaukasus, Fino, Ugris, Hyperbolis, Ural Altis, Sino-Tibet, India, dan lain-lain. Contoh, dalam bahasa Arab sendiri, jika diklasifikasikan secara genetis, bahasa Arab ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Smith, yaitu sekelompok etnis yang tinggal di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya pada zaman kuno. Kemudian klasifikasi bahasa berikutnya adalah tipologis, yaitu pendekatan dalam linguistik yang digunakan untuk mengelompokkan bahasa berdasarkan kesamaan atau perbedaan struktural dan tipologis tanpa mempertimbangkan asal-usul geografis atau genetik. Klasifikasi tipologis ini membantu para ahli bahasa untuk memahami kesamaan dan perbedaan struktural antar berbagai bahasa di dunia. Contoh, dalam klasifikasi tipologis bahasa-bahasa dengan tatanan subjek, verb, dan objek seperti bahasa Inggris itu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Bahasa-bahasa dengan morfologi aglutinatif seperti bahasa Turkik ataupun bahasa Arab juga dikelompokkan ke dalam kelompok tipologis yang sama. Terakhir, tentang klasifikasi bahasa, yaitu bahasa itu areal, yaitu klasifikasi bahasa dengan cara mengkelompokkan bahasa-bahasa berdasarkan kesamaan geografis dan kemiripan fitur linguistik yang disebabkan adanya interaksi budaya dan kontak antar kelompok bahasa yang berdekatan. Contohnya dari klasifikasi bahasa secara areal adalah termasuk areal linguistik Balkan, di mana bahasa wilayah tersebut memiliki fitur yang mirip meskipun berasal dari bahasa yang berbeda. Kemudian contoh lain adalah wilayah Amazon di Amerika Selatan, di mana banyak kelompok suku yang berbeda menggunakan bahasa-bahasa dengan fitur yang sama dalam komunikasi sehari-hari. Oke, di subbab yang terakhir, aku bakal ngejelasin tentang bahasa dan faktor luar. Jadi yang pertama ada masyarakat bahasa, atau biasa diberi pengertian sebagai sekelompok masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama gitu. Tapi karena konteks yang menggunakan bahasa yang sama, jadi ada masalah-masalah baru tuh. Kayak misalnya di sebuah bangsa, di sebuah negara, atau di sebuah perserikatan itu menggunakan 2 atau 3 bahasa sekaligus gitu. Kayak misalnya di
orang Indonesia cenderung menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu. Terus di Nigeria juga ada dua bahasa sekaligus, tapi salah satu warganya tuh biasanya hanya menguasai satu bahasa, misalnya bahasa Arab atau nggak bahasa Inggris. Terus yang kedua ada variasi dan status sosial bahasa. Itu menyangkut bahasa formal dan non formal. Biasa kalau bahasa formal itu biasa disebut variasi bahasa tinggi yang biasa digunakan untuk pidato, untuk khotbah dan lain sebagainya. Dan untuk variasi bahasa rendah atau biasa disebut dengan bahasa non formal itu biasa kita gunakan untuk ngobrol sama teman atau pokoknya berbicara dengan orang lain gitulah ya. Yang kita temui atau kita jumpai. Nah, ini juga biasa disebut dengan diglosia. Terus yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Jadi karena adanya banyak dialek dan ragam bahasa, jadi kita memiliki 8 unsur nih yang bisa kita gunakan untuk menjadi acuan dalam berkomunikasi yang baik gitu. Yang biasa diakronimkan menjadi speaking. Terus yang selanjutnya adalah kontak bahasa. Kontak bahasa sendiri tuh bisa diibaratkan sebagai misalnya di sebuah negara yang pernah terjajah gitu kan, di Malaysia gitu. Nah, mereka cenderung memiliki dua bahasa gitu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu yang biasa mereka gunakan. Nah, itu adalah contoh dari kontak bahasa, di mana satu bahasa ini masuk ke suatu negara yang menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Nah, ini tuh bisa terjadi 4 hal, di mana bahasa pendatang akan menang, ataukah bahasa pendatang akan kalah, atau dua bahasa ini akan menjadi bahasa baru, dan yang terakhir adalah bisa berdampingan gitu, atau masyarakatnya menggunakan dua bahasa sekaligus. Terus yang selanjutnya adalah bahasa budaya, di mana semenjak ada bahasa, budaya ini tuh semakin berkembang gitu. Bisa kita ketahui bahwa dulu apabila belum adanya bahasa nih, budaya tuh hanya sekedar seperti kebiasaan gitu orang-orang. Nah, ternyata semenjak ada bahasa ini malah cenderung semakin luas gitu karena adanya bahasa. Terus yang terakhir adalah fungsi bahasa sendiri, yaitu ada emotif, direktif, fatik, imajinatif, referensial, dan metalingual. Terima kasih.